Ayah bunda sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang menjadi orang tua yang sukses. Bu, lah pernah bapak ibu membaca buku kok? Judulnya Mendidik Anak Bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wahai ayah bunda sekalian, ada orang Kristen Ortodok. Dia adalah seorang pengamat, peneliti dan pemikir. Namanya Michel Jihad. Beliau menulis buku yang sudah diterjemahkan ke seluruh bahasa di dunia. Judul buku itu ke dalam bahasa Indonesia adalah 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Ini orang Kristen ya. Ternyata urutan pertama yang dimuat oleh orang Kristen ini, tokohnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Orang Kristen menulis buku, dia pemikir, dia pengamat, dia peneliti, ahli sejarah. Dia bongkar, dia obrak-abrik sejarah, maka dia temukan tokoh yang paling hebat, yang paling berpengaruh untuk dunia. Nomor satu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya saya kepada ayah bunda semua. Bunda bertanya, bu, boleh? Apakah Rasulullah itu S3 doktor? Apakah dia profesor doktor? Apakah Nabi Muhammad itu pernah sekolah? Bahkan sampai meninggalnya, Nabi Muhammad tetap tidak pandai menulis dan tak pandai membaca. Sampai meninggal, Nabi tidak pernah bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi ayah bunda sekalian, generasi yang dididik oleh beliau, mulai dari nan gaik-gaik sampai na mudo-mudo, sampai na kete-kete, menjadi kasado Allahnya. Menjadi. Kok bisa? Dari mana nampak mereka menjadi? Meninggal Nabi, baru bermunculan setiap figur sahabat. Mereka adalah tokoh, pemimpin, diplomat, ahli politik, pebisnis, panglima tempur tak terkalahkan, seorang wartawan yang kawakan ya. Setiap para sahabat adalah ulama, tapi setiap para sahabat adalah manusia-manusia dunia yang bermanfaat bagi manusia seluas-luasnya. Setiap sahabat harum nama mereka. Yang mendidik adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu bukanlah orang sekolahan. Nabi bukan orang sekolahan. Mayoritas para sahabat yang dididik Nabi juga bukan orang sekolahan. Penguasa dunia sebelah barat ketika itu adalah Bizantium Romawi, dipegang oleh Heraklius. Sementara penguasa dunia sebelah timur adalah Persia. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, dua kekuatan dunia pada masa itu tidak menganggap seujung kuku pun negeri Mekah. Tidak dianggap seujung kuku indah ada. Tapi hanya dalam 23 tahun Nabi mendidik para sahabat, akhirnya barat dan timur tunduk ke dalam Islam. Lalu ratusan tahun, ribuan tahun setelah itu, dunia berkiblat kepada dunia Islam, dan mereka minder kalau anaknya belum pandai bahasa Arab. Orang Eropa, orang Afrika, orang Amerika, orang Rusia, orang mana saja, mereka minder kalau anaknya belum mengerti bahasa Arab, belum dikirimkan ke Arab, belum dianggap maju. Ini adalah hasil pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini buku ini mendidik anak bersama Nabi. Saya banyak punya buku-buku pendidikan di rumah. Sering saya sampaikan dalam acara-acara parenting, tapi yang paling banyak menyentuh karena antara fakta, data dengan realita pas disebutkan dalam kitab ini dan bahasanya mudah dipahami. Saya lihat, ya Allah, kalau dikembalikan pendidikan ala Rasul ini
pasti anak-anak yang dididik akan menjadi anak-anak pemimpin dunia. Bukan pemimpin Indonesia, tapi pemimpin dunia. Karena kelas yang dilahirkan oleh Islam adalah kelas dunia, bukan kelas Indonesia. Apalagi kelas kota sawah lunto. Terlalu rendah nih, minta maaf ya. Terlalu rendah kalau kader kita hanya kelasnya sawah lunto, tapi kelasnya kelas dunia. Kalau diikuti cara pendidikan Rasul mendidik generasi. Nah, ini yang kita kupas ya. Kita kupas bagaimana cara Rasulullah mendidik generasi. Dan anehnya, nan tua-tua, nan bau lah sampai 50 tahun. Nabi kan diangkat menjadi Nabi usia berapa? Usia 40 tahun ya. Ada yang usianya 50 tahun, ada yang usianya 45 di atas Nabi. Baru kebanyakan memang di bawah Nabi. Abu Bakar usianya 38, Umar usianya 36, Utsman lebih muda lagi, Ali apalagi, dan sahabat-sahabat rata-rata di bawah Nabi semua. Tapi ada yang tua-tua, semuanya jadi di tangan Nabi. Rahasianya apa? Saya baca, tidak sulit ternyata rahasianya. Ini yang perlu diyakini oleh bapak dan ibu, masukkan ke dalam hati, yakini, kemudian terapkan, lihat hasilnya nanti. Pertama, di dalam kitab Tarbiyah Jihadiyah oleh Syekh Dr. Muhammad Azzam, nahsabuhu syahidan wallahu a'lam, di situ dituliskan kunci kesuksesan Nabi mendidik generasi. Pertama, Nabi Muhammad SAW tidak mengarang-ngarang cara mendidik. Nabi cukup mengajarkan kepada sahabat apa yang Allah wahyukan kepadanya. Titik, tak lebih dari itu. Saya ulangi Bapak Ibu, Nabi tidak mengarang-ngarang, studi banding ke timur, studi banding ke barat dan sebagainya. Tidak. Nabi hanya mengajarkan kepada para sahabatnya apa yang Allah ajarkan kepada beliau, apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad. Dan ini ajarannya adalah untuk manusia. Ajarannya adalah Ar-Rahman. Sama-sama, Allamal Quran. Ar-Rahman Allamal Quran. Allah memberi ilmu kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini adalah setetes ilmu Allah yang diturunkan ke bumi, dititipkan pada Nabi Muhammad dan disebarkan. Ini yang Nabi terapkan dan Nabi ajarkan kepada para sahabat. Pesan Nabi kepada para sahabatnya, apapun pelajaran kalian semuanya dipending dulu, di cancel dulu. Kalian fokus dengan Quran. Sebelum selesai Al-Quran, kalian jangan baca yang lain, jangan pelajari yang lain. Allahu Akbar. Jadi Nabi Muhammad sampaikan pesan kepada generasi didiknya, apapun pelajaran yang lain, kalian pending dulu, tahan dulu, stop dulu. Yang Nabi bolehkan belajar selain Al-Quran adalah bahasa dan matematika, menghitung dan membaca. Selebihnya stop belajar yang lain. Nabi katakan kepada seluruh sahabat, baik yang bapak-bapak, baik yang muda-muda, baik yang anak-anak, jangan belajar apapun yang lain sebelum Al-Quran selesai. Tuntaskan Al-Quran dulu. Ketika Umar bin Khattab membaca lembaran-lembaran Taurat, datang Nabi, hai Umar, lagi ngapain? Kata Umar, saya sedang membaca ya Rasulullah. Iya, saya tahu kamu sedang membaca, tapi baca apa? Saya membaca lembaran-lembaran Taurat ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, kalau Musa sekarang hidup di zaman kita ini, maka dia tidak akan jadi apa-apa kecuali menjadi salah seorang dari murid saya. Hai Umar, yang saya bawa lebih lengkap, lebih sempurna, lebih terang daripada yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Hai Umar, stop, jangan kamu lanjutkan baca itu, selesaikan dulu apa yang Allah turunkan pada saya.
Jadi ini kunci terbesar nomor satu. Sebelum Al-Quran selesai, jangan belajar yang lain. Maaf ya bapak-bapak kalau agak ekstrim bos kita. Seharusnya belajar bahasa dengan matematika, selebihnya Al-Quran selesaikan. Al-Quran selesaikan. Al-Quran selesaikan. Selesai Al-Quran, belajarlah apa saja yang lain. Karena yang kita pelajari di Al-Quran induk dari segala informasi. Informasi tentang langit, informasi tentang bintang, informasi tentang angin, informasi tentang air, tentang laut, tentang danau, tentang gunung, tentang tanah, tentang emas, informasi tentang bisnis, informasi tentang muamalah, tentang politik, tentang kesehatan. Dalam Al-Quran induk ilmunya. Selesaikan induk dulu, baru yang anak setelah itu. Jadi Nabi memang tidak membolehkan belajar apapun sebelum Al-Quran selesai. Bahkan hadis Nabi, mulai sahabat-sahabat agak serius menulis-nulis hadis, mempelajari hadis. Apa kata Nabi? Stop, jangan lanjutkan, selesaikan dulu Al-Quran baru hadisku, kata Nabi. Coba bayangkan tuh, selesaikan dulu Al-Quran baru hadisku. Dan Abdullah ibnu Mas'ud berkata, kami kalau belajar Al-Quran itu, kami pelajari 10 ayat isinya, kandungannya, kami tadabburi tafsirnya sampai kami paham dengan sangat baik, lalu kami berpacu dan berlomba-lomba mengamalkannya. Saat kami sudah mengamalkan semuanya, barulah kami menghafalnya. Jadi Al-Quran ternyata memang bukan kitab sekedar untuk dihafal saja. Dihafal itulah janjang terakhir itu. Setelah dia dipelajari, isinya dipahami, ditadaburi, lalu berlomba-lomba mengamalkannya. Setelah itu baru menghafalnya. Jadi yang dihafal itu setelah paham. Dihafal itu setelah paham. Kira-kira kalau kita di Indonesia bagaimana sekarang? Hafal dulu, lalu senang, anakku sudah 30 juz, ya, sudah bangga bahagia. Tapi anaknya belum tahu apa-apa dalam 30 juz itu, belum ngerti apa-apa. Iya, bagus, kita sepakat, kita dukung. Buktinya anak-anak kami juga kami halau untuk menghafal Quran, walaupun sambilan itu mereka sedang belajar mentadaburi isinya, tafsirnya dan sebagainya. Namun yang paling ideal adalah sejak dari kecil anak sudah menghafal apa yang mereka pahami, sudah mereka amalkan apa yang akan mereka hafal. Dan ternyata Imam Al-Ghazali juga di dalam kitab ini dimuat bagaimana Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan biarkan anak-anak menghafal terlebih dahulu. Kalau nang anaknya masih kecil, sekadang tu yang masih tingkat TK, SD, kan pemahaman mereka belum baik, kan pemahaman mereka belum, karena akalnya belum tumbuh besar. Jadi biarkan mereka menghafal dulu, setuju tuh. Tapi di usia mereka sudah mulai bisa memahami kata-kata, mulai mereka diajarkan isi Al-Quran 10 ayat demi 10 ayat. Ditanya pada anak kita, sudah paham nak? Sudah paham nak? Sudah paham nak? Nah, ini terjadi kepada sahabatnya, kepada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal siapa ini orang? Tokoh dunia, pendiri negara Pakistan, namanya Muhammad Iqbal. Saat itu Iqbal lebih kurang usia-usia kelas 5, kelas 6 SD di awal. Dia sedang memurajaah hafalannya. Sang ayah datang kepadanya, sedang baca apa Iqbal? Anak menjawab, Al-Quran ayah. Maka si ayah pun pergi. Besoknya Iqbal lagi baca Quran lagi, datang lagi ayahnya, sedang baca apa Iqbal? Dijawab lagi, sedang baca Al-Quran ayah. Si ayah pun berangkat. Esoknya ditanya lagi, Iqbal lagi baca Quran, lagi baca apa Iqbal? Menjawablah anak ini, ayah, Iqbal baca Al-Quran. Ayah kan tahu Iqbal baca apa. Apa sih rahasianya kok ayah nanya mulu? Pasti ayah punya pesan nih. Apa kata ayahnya? Benar nak, yang kamu baca sekarang itu semuanya adalah surat-surat cinta dari Allah Rabbul Alamin untukmu nak. Sekarang
tugasmu adalah engkau harus faham setiap ayat yang kamu baca, setiap ayat yang kamu hafal, kamu faham isinya, kamu jalankan perintah Allah yang ada di dalamnya, kamu hidup di atas bimbingan Allah yang ada dalam ayat-ayat yang kamu hafal. Nak baik ayah, kata Iqbal. Lalu apa cerita Iqbal? Sejak itu cara saya melihat Al-Quran jadi berbeda. Ya, jadi dia hafiz ini, tapi setelah itu cara dia melihat Al-Quran jadi berbeda. Bersemangat Iqbal untuk tahu isi demi isinya, ayat demi ayat itu apa kandungannya, apa pesannya, apa perintahnya, apa larangannya, apa bimbingan hidupnya. Ini dipahami dengan baik oleh Iqbal. Lalu beliau hidup di atas pemahaman itu. Kemudian beliau menjadi manusia yang besar, pemikirannya besar, cita-citanya besar, sampai mampu mendirikan sebuah negara besar namanya Pakistan, yang di akhir zaman ini Pakistan akan menjadi salah satu negara penentu akhir zaman. Masya Allah. Jadi itu Muhammad Iqbal. Sahabat-sahabat Nabi semuanya ketika warna mereka total dengan Al-Quran, mereka pun menjadi manusia-manusia hebat. Ayah, bunda sekalian yang kami muliakan, masih bisa kita lanjut? Lebih makan siang tadi kah? Alah, Masya Allah. Ambo camih kalau alun pangana nio makan, tapi camih lo kalau alah pahamnya balik ya, manggu-anggoknya balik, padang panjang ampe angke parui kanyang mato balik. Kan lain nak boleh itu kan. Kalau parui tagang, urek matokan dua. Kalau urek parui kan dua, urek mato tagang. Hanya begitu. Alhamdulillah tadi ada cerita jo apa bos sedang makan siang tadi. Apa le makan malam Pak? Aku tu beliau jarang bananya. Kecuali kalau ada acara-acara penting saja. Dalam pikiran hati ambo tak pernah makan malam somedi. Sampai kini tidak pernah makan malam. Antahara saja makan malam. Ambo makan nasi di waktu malam. Makan malam tu ya nak pernah. Jadi kan orang-orang biasa tanya ke rasio sehat beliau, kan itu. Nah ditanyalah makan malam. Kata Buya tidak pernah do, kecuali kalau acara penting mana saja. Baik kaum muslimin, bisa kita lanjutkan ya. Acara awak sampai selesai lah. Ya, jadi kalau bapak ibu maraso alah agak bare karena waktulah terlalu panjang, agak kode saja. Kodenya angke jam berarti langsung ya. Baik Bapak-bapak yang kami cintai, Masya Allah, jarang-jarang awak temukan pemimpin yang mau menghadiri acara keumatan, apalagi yang berbau agama. Nah, awak berharap pemimpin-pemimpin andaknya model itu. Kau maaf kau bawa. Nah sudah memperhatikan kata sambutan dari salah seorang kepala daerah setempat. Apa kata sambutan? Kau ada cara tapi lain. Apa ini? Dan itu akhirnya apa? Beliau tidak mengambil istifadah dalam acara itu. Tapi kalau seandainya beliau membuka, beliau duduk mendengar, maka yang bersangkutan insya-Allah taala bisa sajiwanya, menyatunya dengan warga, dengan masyarakat, sepikirannya. Oh, cita-cita ke depan seperti ini, tumbuh fikirnya. Dia kerana mengikuti acara-acara keagamaan bersama dengan warga masyarakat beriman, dan akhirnya dia pun pasti akan hidup juga hasratnya, cita-citanya, jiwanya dan ruhnya. Kita doakan beliau sehat walafiat, kuat selalu dan dijaga Allah dari orang-orang dengki dan jahat. Amin ya rabbal alamin. Ditolong oleh Allah dalam masa memimpin ini, karena amanah ini berat dan di hari kiamat beliau harus mempertanggungjawabkan beban yang berat ini. Semoga Allah kuatkan Pak Wawa ya. Baik, kita lanjut. Ibu, Bapak yang kami muliakan, jadi apa kunci pertama sukses Nabi mendidik para sahabat? Nabi tidak mau mengajarkan sahabat dengan teori apapun, ilmu apapun, kecuali dengan yang Allah ajarkan.
Merahsiakan masa lalu kalian yang kalian pelajari, bagaimana cara berpolitik dari Persia, bagaimana cara berbisnis dari Romawi, bagaimana cara ini, bagaimana, semuanya kalian bersihkan. Yang dari Allah saja yang kalian terapkan. Sudah, Nabi nak banyak teori Pak. Dampaknya Allahu Akbar. Dampaknya, dan itu sekolah pertama yang Nabi bangun dalam Islam. Jadi Nabi ko pendiri sekolah Pak. Nama sekolah itu adalah Kutab. Nama sekolah pertama yang didirikan Nabi Muhammad namanya Kutab. Namanya Bu, Kutab ini umurnya dari 5 tahun sampai umur 12 tahun. Nabi kumpulkan anak-anak yang orang tuanya meninggal waktu perang Badar, ya di Madinah ini. Nabi kumpulkan semua mereka, lalu satu halaqah itu 12 orang anak satu guru, ya, 12 orang anak satu guru. Halaqah-halaqah pun dibuat. Ini disebut oleh Nabi dengan Kutab. Kemudian apa yang Nabi pesankan di pelajaran itu? Ajarkan mereka semua tentang adab, ajarkan mereka semua tentang membaca, menulis, ya, menghitung, membaca, menulis, menghitung. Ajarkan mereka Al-Quran seluruhnya. Jadi tidak ada pelajaran yang lain doh. Rencana Jannatul Hufaz ke depan mau bangun sekolah formal tahfiz, sekolah formal berbasis tahfiz, begitu ya. Kalau Kutab cuma itu mata pelajarannya, adab. Ini Kutab ya, kalau tadi kan SD rencana ya, SD tahfiz. Kalau Kutab itu Nabi penggagasnya tuh, Nabi langsung pendirinya. Dan kini yang menyemarakkan Kutab itu adalah Ustadz Budi Azhari. Beliau kini yang mengembangkan ide ini agar kembali. Dan Bapak Ibu, alumni Kutab rata-rata jadi orang hebat setelah itu. Raja Salman sekarang itu alumni Kutab. Erdogan sekarang itu alumni Kutab. Tamek itu tingkat SD, pikirannya lah pikiran pemimpin. Karena Al-Quran diselesaikan. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, Kutab terdiri dari 12 orang satu halaqah, satu orang guru. Yang diajarkan di Kutab adab, membaca, menulis, menghitung, dan Al-Quran. Selesai. Tamat anak Kutab, tamat Al-Quran 30 juz. Baik pemahaman termasuk kepada penghafalan. Sementara mereka sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, tapi Al-Quran mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mode Ahmad Jokamil tu, mode Musa yang dipertandingkan di Mesir, juara 3 dunia yang paling ketek, ya. Mode Syekh Ahmad Syarif, taman SD nya baru, umur 3 balik tahun, Al-Qurannya linci selinci-lincinya, lebih hebat daripada Ahmad Jokamil yang ada ngaleh. Luar biasa. Beliau diberi gelar doktor oleh Universitas Al-Azhar, padahal beliau baru umur 13 tahun. Doktor gelarnya karena menguasai Al-Quran dengan sempurna. Diberi gelar doktor, Bu. Oh Ibu, agalanya doktor barau mono 3 balik tahun anak sia tu. Anak orang dia anak orang, masa nak beruang pula. Jadi Pak, Kutab itu 7 tahun, dari umur 5 tahun sampai umur 2 balik tahun. 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 2 balik 7 tahun Kutab. Yang dipelajari adab. Adab pun diterapkan tarikh, ya, sampai menjadi paten. Makan dengan kanan, duduk, minum, makan, duduk, dan sebagainya lah. Itu adab. Kemudian membaca, menulis, menghitung, lalu Al-Quran, pemahaman ayat demi ayat, terus menghafal, pemahaman demi pemahaman, menghafal. Apa perintahnya kerjakan, apa larangnya tinggalkan. Cukup itu. Anak tamat SD, pemikirannya sudah bagaikan seorang doktor. Dia paham tentang awan, dia paham tentang laut, dia paham tentang kekayaan alam, dia paham tentang bisnis, dia paham tentang warisan, hukum waris, dia paham tentang politik, tentang perang, karena semuanya ada dalam Al-Quran. Ketika anak membedah itu, dia mengerti perang, dia mengerti damai, dia mengerti politik, dia mengerti bisnis, dia mengerti dagang, dia Allahu Akbar. Tamat SD baru tu.